Hari ini adalah tantangan keempat saya dalam penjelajahan pulau terpencil di Afrika. Awalnya semuanya berjalan cukup lancar. Saya menangkap banyak lobster besar. Ada juga siput laut sebesar wajah. Seolah-olah pesta makanan laut ini memang disiapkan untuk saya. Namun, keadaan baik tidak berlangsung lama. Bahaya pun mulai mendekat. Saat saya mencari lobster, tertusuk oleh bulu babi sekitar belasan kali. Betis langsung bengkak satu lingkaran. Belum sempat saya pulih, seekor hiu diam-diam sedang menerjang langsung ke arah saya. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Oke, sekarang film utama dimulai. Kali ini saya memilih pulau tak berpenghuni. Terletak di sebuah pulau kecil di Kepulauan Komoro, Afrika. Nama pulau itu adalah. Rencana tantangan kali ini adalah berkeliling pulau ini di malam hari, untuk melihat apa saja hasil laut yang mengejutkan bisa ditemukan. Setelah memilih pulau, saya kembali menghubungi kapten yang terakhir kali membantu saya. Bagaimanapun juga, dapat diandalkan itu yang paling penting. Kalau tidak, jika besok tidak ada yang datang menjemput saya, maka penjelajahan pulau terpencil saya akan berubah menjadi bertahan hidup di pulau terpencil. Teman-teman, kita sudah sampai di pantai ini. Pulau sebesar ini, pantainya kok kecil sekali. Terima kasih. Kapten membantu saya memilih satu tempat berkemah di sini. Kapten masih membantu saya merapikan semuanya. Ya sudah, kita pilih tempat ini saja. Kapten ini benar-benar cerdas. Saya sudah 2 kali menggunakan kapalnya. Sekarang setiap kali saya tiba di pulau, dia langsung tahu apa yang harus saya lakukan. Pertama-tama, dia membantu membuat tempat perkemahan ini. Awalnya saya ingin mendirikan tenda nanti, tetapi kapten ini sudah menyiapkan tempatnya. Jadi ya, saya mendirikan tendanya dulu. Setelah mendirikan tenda, saya mandi keringat. Tadi saat baru sampai, saya juga melihat sebuah pohon roti. Sekarang kita pergi melihatnya. Kapten sudah pergi. Pohon rotinya ada di sana. Tidak ada jalan, jadi kita harus merangkak masuk. Menurut kalian, butuh berapa tahun pohon ini tumbuh agar bisa sebesar ini? Perkiraan saya, lebarnya lebih dari 2 meter. Tapi pohon ini tidak memiliki buah sukun. Mungkin ini bukan musimnya. Masih ada orang yang mengukir sesuatu di sini. Ya, barusan aku secara tidak sengaja menyentuhnya. Ternyata kulit pohon ini berwarna hijau. Akhirnya berhasil keluar. Sekarang aku menemukan daratan baru lagi. Ternyata di sini ada banyak lubang yang digali oleh penyu. Ada sangat banyak di sini. Ini adalah jalur yang dilalui penyu. Lihat, mereka merangkak menuju lautan. Semoga malam ini, aku bisa melihat penyu bertelur. Tidak mungkin, kan? Bahkan di sini aku masih bisa menemukan tombak seperti ini. Mungkin ini terbawa ombak ke sini. Lihat, gagang tombak ini cukup panjang. Jangkauan serangannya jadi luas. Jaraknya jauh. Ujung tombaknya tajam. Kalau mengisi tenaga dengan cepat, mungkin bisa menyerang dengan tepat sasaran. Tidak disangka kamu cukup paham banyak hal. Tentu saja, aku dulunya pria yang tergila-gila pada dunia bela diri. Melihat tombak ini, membuatku teringat pada game mobile, Naraka, Blade Point, akhir-akhir ini. Senjata baru yang diperoleh. Raja Prajurit. Memancarkan aura yang sangat berwibawa. Bicara saja tanpa bertindak itu hanya omong kosong. Coba kamu menari sedikit untuk semua orang. Menari. Baiklah, sudah cukup. Gerakan tombakmu itu lebih baik kamu simpan untuk menyelam nanti. Dengan begitu, malam ini kita bisa mendapatkan hasil yang melimpah. Itu benar. Supaya bisa menjaga stamina, hari ini kita tidak akan menyelam. Kita akan memancing ikan terlebih dahulu. Karena malam ini aku akan berburu lobster besar lagi. Lokasi memancing kita sekarang ada di sini. Kelihatannya cukup bagus. Tapi aku memancing dari jam 4 sore sampai lebih dari jam 5 sore. Menggunakan berbagai posisi, berbagai umpan, dan berbagai lokasi. Tetapi pada akhirnya tak ada satupun yang menyangkut. Sepertinya hari ini bukan hari keberuntunganku untuk memancing. Aku lebih baik menunggu dengan sabar untuk menyelam nanti. Teman-teman, akhirnya hari sudah gelap. Sekarang aku bersiap menyelam. Untuk melihat apakah di sini terdapat banyak lobster. Dan apakah ukurannya besar. Rencana malam ini adalah mulai berenang perlahan dari sini. Mengelilingi pulau ini. Tapi coba lihat ini. Lebih dari 3 kilometer. Astaga.
Malam ini aku juga membawa tombak ikan ini. Karena pulau ini masih sama saja. Tidak boleh menggunakan senapan ikan. Teman-teman, lakukan saja sampai selesai. Ayo, mulai. Untuk mencatat tantangan kali ini dengan lebih baik. Begitu saya masuk ke laut, saya langsung melihat jam selam. Waktu mulai adalah pukul 19.41. Tapi setelah berenang beberapa menit, saya sudah melihat tangkapan laut pertama malam ini. Daging siput ini berwarna merah. Saya sangat suka memakannya. Tangkapan pertama, siput merah. Teman-teman, ini adalah siput yang sangat lezat. Ambil. Setelah siput merah disimpan dengan baik, saya melihat sesuatu yang besar dari permukaan. Tapi setelah saya menyelam untuk melihat, hanya seekor ikan buntal. Membuat saya senang untuk sesuatu yang sia-sia. Saya pikir itu adalah ikan kerapu yang besar. Membuat saya senang sebentar saja. Sudah saya cari. Setelah itu, saya tidak tahu sudah berenang berapa lama. Tapi tidak menemukan tangkapan laut yang saya inginkan. Tapi mulai dari posisi ini, tangkapan laut tiba-tiba menjadi lebih banyak. Yang pertama muncul adalah lobster besar ini. Lobster pertama malam ini. Ini disebut lobster mutiara. Sangat enak, sudah diambil. Lobster pertama baru saja ditaruh. Langsung terlihat lobster kedua. Ukurannya sama persis. Sepertinya ini sepasang saudara. Tapi lobster yang satu ini lebih licik. Butuh waktu lama bagi saya untuk bekerja di sisi lain. Baru berhasil mengeluarkannya. Lobster kedua. Yang ini ditangkap dari bagian belakangnya. Sangat seru. Yang ada di depan mata ini bukan hasil laut yang bisa dimakan. Ini adalah bintang laut mahkota duri. Pembunuh karang legendaris. Lihatlah karang di sekitarnya. Banyak yang sudah memutih. Selain itu, makhluk ini punya kemampuan regenerasi yang sangat kuat. Jika saya memotongnya menjadi dua bagian, maka bisa saja menjadi dua bintang laut mahkota duri. Jadi, satu-satunya cara adalah membawanya ke daratan, agar benar-benar mati. Sebenarnya, di malam hari, saya pun tak bisa berbuat banyak terhadap bintang laut mahkota duri ini. Ini menyeret kembali ke tepi pantai cukup jauh. Iya, benar sekali. Di tempat saya sekarang, ombak di tepi pantai terlalu besar. Tidak bisa naik sama sekali. Jadi, hanya bisa menusuknya beberapa kali lagi. Malam ini, selain banyak lobster, selain itu, siput bercahaya malam ini juga banyak. Saya pilih dua saja untuk tambahan lauk. Tidak perlu mengambil lebih banyak. Satu siput noctiluca. Ini saya temukan di Komoro. Siput bercahaya malam pertama ini. Sudah diambil. Ikan kakak tua yang ada di depan ini. Cukup besar juga. Saya benar-benar harus menggunakan serangan Raja Naga yang saya latih tadi. Dengan begini, semuanya bisa selesai dengan mudah. Teman-teman, ini harus stabil, akurat, dan cepat. Sepertinya latihan serangan Raja Naga tadi tidak sia-sia. Mari kita lanjutkan. Mungkin karena posisi ini ombaknya besar. Lobster jadi sangat banyak. Tidak lama, saya menemukan satu lagi. Yang ini membawa telur. Kalau membawa telur, kita tidak akan mengambilnya. Lepaskan saja. Tanpa tombak ikan memang sulit dipakai. Kabur. Itu besar sekali. Ah, ikan pelatuk. Benar. Tidak bisa pakai senapan ikan. Memang membatasi kemampuan saya. Namun, parinasi yang ada di depan mata ini. Kalaupun saya punya senapan ikan, saya tidak akan menembaknya. Bagaimanapun juga, ini spesies langka. Kita lanjutkan. Cari yang lain. Iya,
Sekarang waktu menunjukkan pukul 20.54. Saya sudah sampai di bagian ujung pulau ini. Selanjutnya perjalanan tinggal separuh jalan lagi. Berenangnya capek sekali, saya hampir tewas kelelahan. Sangat menyesal dengan rencana yang saya buat hari ini. Ayo, lanjutkan, lanjutkan. Karena berenang mengelilingi pulau itu sangat memakan waktu. Jadi, malam ini saya juga tidak sempat benar-benar mencari lobster. Hanya berenang di permukaan air. Sudah kelihatan. Lalu menyelam untuk menangkapnya. Dapat yang besar, teman-teman. Lobster ini besar. Lobster terbesar malam ini. Sudah diambil. Kalau tidak ada halangan, ada kejadian tak terduga di sini. Seekor hiu terus mengincar jaring saya. Mungkin tertarik pada ikan atau lobster di dalamnya. Tidak mau pergi. Dan aku juga takut ia tiba-tiba menggigitku. Jadi aku mencoba berbagai cara untuk mengusirnya di dalam air. Akhirnya hiu itu berhasil diusir. Tapi betisku ternyata terkena banyak duri dari bulu babi. Benar-benar musibah datang bertubi-tubi. Kaki ini sekarang sangat sakit. Tertusuk duri bulu babi. Tadi tidak sengaja. Oh, ya Tuhan. Saat ini, aku hanya bisa menahan rasa sakit. Dengan hati-hati mencabut semua durinya. Tapi aku meremehkan duri bulu babi. Duri yang ada di dalam daging sama sekali tidak bisa dicabut keluar. Langsung patah di dalam. Benar-benar tidak habis pikir. Tertusuk bulu babi ini memang agak menyakitkan, teman-teman. Lebih baik kembali dulu. Berenang kembali. Jauh sekali. Sekarang betisku terasa panas menyengat. Sakit disertai rasa kebas. Sulit untuk menggambarkan rasanya. Pokoknya kaki kataku hampir mengeluarkan percikan api. Baru akhirnya pada pukul 20.22. Sampai di tepi pantai. Tapi saat aku bersiap berenang ke arah pantai pasir, tiba-tiba aku melihat seekor lobster yang sangat besar. Saat itu aku sempat ragu sejenak. Namun akhirnya aku tidak bisa menahan godaan dari lobster itu. Lagi-lagi seekor yang besar. Astaga! Lobster yang sangat besar, teman-teman. Sekarang menjadi yang ini lagi. Ini adalah lobster terbesar malam ini. Dapatkan. Akhirnya sampai. Akhirnya sampai. Astaga. Teman-teman, kakiku ini kena duri bulu babi berapa banyak? Loh, di bagian atas ini ada 5 duri. Di sini masih ada 1 batang lagi. Totalnya ada 11 orang. Sudah lama menyelam di laut. Baru kali ini kena duri sebanyak ini. Meskipun sakit, hasil tangkapan ini tetap harus dilihat. Lobster di sini semua besar sekali. Astaga. Lobster keempat. Inilah hasil tangkapan malam ini. Teman-teman, 2 lobster malam ini benar-benar besar. Tapi lobster ini terlalu lincah. Teman-teman, melompat terus. Aduh, astaga. Malam ini saya juga mendapatkan 2 siput bercahaya malam. Ukurannya juga cukup besar. Untuk camilan malam, saya makan ikan parrotfish ini saja. Karena daging ikannya sangat lembut, mudah dicerna. Ikan parrotfish ini, saya buat dengan cara sederhana saja. Dipanggang. Lihat ini. Daging ikannya putih bersih seperti salju. Sesekali makan sesuatu dengan rasa asli seperti ini juga tidak buruk, teman-teman. Setelah makan sampai kenyang, sekarang kita coba lihat apakah bisa menemukan penyu bertelur. Tidak melihat penyu besar, tapi melihat seekor penyu kecil. Tapi hampir digigit mati oleh kepiting pasir ini. Inilah yang disebut hukum alam untuk bertahan hidup. Kepiting pasir itu kecil, tapi gigitan lukanya cukup besar. Ayo, kita taruh kembali ke laut. Lihat apakah dia masih bisa hidup. Air laut datang. Ayo, ayo, pergi, pergi, pergi. Merangkak keluar, merangkak keluar. Jangan merangkak kembali ke sini. Kalau merangkak kembali, nanti dimakan lagi. Aku akan lempar kamu keluar. Sengatan bulu babi ini cukup parah. Sudah membengkak. Aku juga tidak tahu harus pakai obat apa. Coba pakai alkohol yodium. Oles sedikit. Oleskan lalu tidur. Sakit sekali. Kalau begitu, aku tidur dulu ya teman-teman. Sampai besok. Selamat pagi teman-teman. Lobster tadi malam
dan siput ini. Aku simpan semuanya di sini. Sekarang aku akan pilih satu lobster untuk sarapan. Lihatlah kedua lobster ini. Memang besar. Astaga. Baru saja aku lihat luka ini. Keempat lobster masih hidup. Jadi, aku berencana mengambil yang terbesar ini untuk dijadikan sarapan. Baru saja aku melihat luka ini. Bulu babinya sudah sepenuhnya hilang. Tapi seluruh kaki sedikit bengkak. Dan cukup sakit. Hari ini lobster besar ini. Aku akan memasaknya dengan bumbu hotpot. Kita lihat apakah rasanya enak. Tambahkan kayu bakar. Teman-teman, lobster sudah dipotong. Goreng sebentar dengan minyak. Sekarang tumis bawang bombay. Masukkan cabai. Tambahkan bumbu wajan pedas. Sekarang masukkan lobster yang baru saja dimasak. Harum sekali. Tutup dan biarkan sebentar. Sudah, kan? Saya sudah tidak sabar lagi. Saya paling suka makan makanan pedas. Lebih enak daripada waktu saya masak hotpot lobster sebelumnya. Lobster di Komoro ini tidak perlu diragukan lagi. Dimanapun, sangat banyak. Daging kaki lobster ini sebesar ini. Astaga! Kepala lobster. Tidak lama setelah sarapan, Kapten langsung datang menjemput kami sesuai rencana. Rencana awal saya adalah berlayar pagi hari, pergi ke sisi lain pulau untuk memancing ikan. Karena di sana saya bisa menggunakan tombak ikan. Sekarang saya masih bimbang, pergi atau tidak pergi. Namun, satu tindakan kapten membuat saya memutuskan, lanjutkan perjalanan. Karena dia menunjukkan perakiraan cuaca kepada saya. Beberapa hari ke depan akan ada angin kencang dan ombak besar. Jadi, saya tetap melanjutkan. Lakukan saja sampai selesai. Sudah berlayar sejauh ini. Kalau tidak memancing ikan, kan rugi. Sungguh, itu akan sangat sia-sia. Oh, ada ikan datang. Ikan. 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 Apakah kamu melihat ikan itu? Wah, betapa agresifnya ikan ini. Ikan apa yang seagresif ini? Kail pertama langsung dapat ikan. Astaga! Astaga, ini luar biasa. Aku menariknya ke belakang. Ini cukup berat. Ya, ini dia. Kail pertama di tempat ini langsung dapat ikan. Ikan ini disebut ikan trevally 2 garis. Sepertinya beratnya lebih dari 10 jin. Saat kami tiba di sini, sudah tengah hari. Jadi, matahari sangat terik. Tapi untungnya, sumber daya di sini cukup baik. Baru sekitar 10 menit, kami sudah menangkap ikan baracuda lagi. Sepertinya beratnya sekitar 45 jin. Hehe, lumayan juga. Kapten juga berhasil menangkap ikan. Astaga! Sepertinya ikan ini cukup besar. Tarik ikan. Tarik ikan. Tarik ikan. Tidak heran tarikannya sangat kuat. Wah, ikan ini cukup besar. Bisa. Baiklah, oke. Teman-teman, aku tetap akan turun ke laut menangkap ikan. Memancing di tengah siang begini ya. Astaga, seluruh kepalaku penuh keringat. Tidak bisa mempersiapkan makanan ini. Turun ke laut, aku sudah turun, teman-teman. Begitu aku masuk ke laut, wah, ternyata benar-benar jauh lebih sejuk. Terutama bagian betis yang disengat bulu babi. Awalnya terasa panas sekali. Sekarang, direndam di air laut malah jadi nyaman. Setelah berenang di sini sebentar, aku tidak melihat ikan besar. Hanya melihat seekor ikan trevally sirip biru di depanku. Tapi jarakku dengan ikan itu agak jauh. Jadi, sementara ini aku tidak berani menembak. Hanya bisa terus berbaring di air, menunggunya mendekat dengan sendirinya. Tapi sepertinya aku terlalu berharap. Ikan trevally sirip biru itu sama sekali tidak peduli padaku. Langsung berbalik dan berenang menjauh.
Akhirnya aku hanya bisa menembak seekor ikan kakatua. Lumayan juga, kakatua besar. Tembak satu ikan kakatua dulu untuk menambah jumlah. Sudah dapat. Lalu, aku berada di tempat dengan kedalaman sekitar 13 meter. Menemukan seekor ikan kakap bibir tebal. Diperkirakan beratnya paling tidak lebih dari 10 kati. Jarang sekali bertemu ikan sebesar ini. Membuatku sedikit bersemangat. Hasilnya meleset. Lihatlah ikan kakap bibir tebal ini sombongnya. Rasanya tembakanku ini. Sepertinya hanya menggaruk tubuhnya saja. Kabur. Ikan besar kabur ya sudah kabur. Sepertinya hari ini kita tidak cocok untuk menangkap ikan besar. Jadi, sekarang aku mulai mencari ikan kecil untuk dimainkan. Seperti ikan kakap lada yang ada di depan ini. Beratnya sekitar 2 kati, langsung aku ambil. Seekor ikan kakap lada besar. Sudah lama tidak menangkap ikan kakap lada sebesar ini. Aku ambil. Dalam waktu selanjutnya, yang paling sering terlihat adalah ikan hitam berbulu ini. Semuanya bergerombol. Tapi banyak teman bilang itu adalah ikan berbulu putih. Ini harus aku pelajari lebih lanjut. Tapi hari ini aku anggap saja itu ikan hitam berbulu dan aku tangkap. Sekumpulan ikan hitam berbulu besar. Memilih satu yang besar dan menangkapnya. Hehe, aku tangkap. Di sini sebenarnya aku sudah bersiap kembali ke kapal. Tapi kebetulan saat dalam perjalanan pulang, melihat sekumpulan ikan serigala laut. Jadi, sambil jalan aku bawa satu lagi. Sekarang kita lihat dulu hasil tangkapan. Hari ini berhasil menangkap banyak ikan juga. Setelah dibandingkan, tetap saja ikan yang aku pancing ini paling besar. Oke, selesai, saatnya pulang. Sembarangan saja sudah hampir penuh kotaknya. Teman-teman, kita sudah sampai di hotel. Lalu aku pilih 2 ikan ini untuk dijadikan makan malamku. Langkah pertama membuat ikan dengan sayur asam adalah dengan memotong ikan. Semua dipotong menjadi irisan. Setelah dicampur dengan bumbu marinasi, lalu dicampur hingga merata. Marinasinya dilakukan selama 10 menit. Kemudian tumis dulu sayur asamnya. Setelah ditumis, rasa asamnya akan semakin keluar. Lalu tambahkan saus ikan dengan sayur asam. Tambahkan sedikit air mineral dari tahun 86. Setelah airnya mendidih, baru masukkan semua daging ikannya. Karena tidak ada jahe, bawang hijau, dan bawang putih. Proses menyiram minyak. Aku lewati saja proses itu. Paket sayur asam ini sudah saya simpan selama lebih dari 2 bulan tapi belum saya makan. Hari ini saya keluarkan untuk dimakan. Ambil lebih banyak daging ikannya. Yang satu ini. Tambahkan lagi sedikit kuah sayur asamnya. Oh, Tuhan. Sangat lembut. Daging ini. Daging ikan seperti ini dibuat untuk ikan dengan sayur asam memang. Sangat luar biasa. Benar-benar luar biasa. Oke teman-teman, hari ini sungguh hari yang menyakitkan tapi menyenangkan bagi saya. Jadi video hari ini sampai di sini dulu. Teman-teman yang menyukai saya, jangan lupa beri